Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nani Sunarmi. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang pembentukan bayangan. Jika pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pembentukan bayangan melalui cermin, nah, kali ini kita akan melanjutkan sebuah pertemuan kita dengan pokok bahasan, yakni lensa. Jadi pada lensa ini kita akan mempelajari 3 topik. Yang pertama adalah pembentukan bayangan oleh pembiasan atau refraksi. Kemudian kita akan mempelajari tentang lensa tipis dan kemudian adalah aberasi pada lensa. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yakni pembentukan bayangan refraksi. Nah, jadi selain teman-teman ketahui, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana pembentukan bayangan oleh proses pemantulan atau refleksi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang pembentukan bayangan oleh proses pembiasan. Jadi, selain cermin, kita juga akan mempelajari tentang lensa. Nah, prinsip pembentukan bayangan menggunakan pembiasan inilah yang akan diterapkan pada lensa. Sehingga sebelum masuk kepada lensa, kita akan mempelajari dulu tentang proses pembentukan bayangan pada pembiasan. Oke, jadi kita asumsikan kita memiliki suatu objek yang berada pada medium 1, kemudian bayangannya terbentuk pada medium 2 atau N2. Medium kedua memiliki permukaan setengah lingkaran dengan jari-jari berbentuk dengan jari-jari sebesar R. Permukaannya berbentuk permukaan bola. Kemudian, objek berada pada medium yang dilalui oleh sinar dan sinar tersebut dibiaskan memasuki pada medium kedua. Asumsinya bahwa sinar tersebut mengarah pada suatu titik I. Maka kita ingat kembali hukum Snellius terkait dengan pembiasan yang berlaku, yakni N1 sinus theta 1 sama dengan N2 sinus theta 2. Insya Allah teman-teman sangat ingat betul ya tentang persamaan ini. Nah, diasumsikan bahwa pembiasan yang terjadi itu terjadi dengan sudut yang sangat kecil, sehingga nilai dari sinus theta 1 dan nilai dari sinus theta 2 kita bisa dekati dengan nilai theta 1 dan theta 2. Atau mungkin kita tulis ya agar lebih mudah dan lebih ingat. Nah, jadi kita ingat di sini misalkan, jadi nilai sinus theta 1 ini kita dekati dengan nilai theta 1. Kemudian sinus theta 2 kita dekati juga dengan nilai theta 2. Kenapa demikian? Karena asumsi kita pada saat ini adalah sudut yang terbentuk adalah sangat kecil. Kemudian nilai dari theta 1 dan theta 2 ini yang kita masukkan kembali ke ke persamaan 1 sehingga kita peroleh persamaan 2, yakni N1 theta 1 sama dengan N2 theta 2. Oke, kemudian bagaimanakah hubungan antara theta 1 dan theta 2 ini dengan sudut-sudut antara sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma? Nah, untuk mengetahuinya kita coba ingat kembali gambar ini. Oke, misalkan kita gambar ulang dari titik O ke titik P. Nah, jadi sinar datang terhadap garis normal membentuk nilai theta 1. Kemudian, sinar dibiaskan menuju titik I dengan sudut theta 2. Nah, di sini teman-teman coba perhatikan garis putus-putus ini merupakan garis normalnya. Sehingga ketika kita ambil segitiga, misalnya ada sinar datang, semoga cukup jelas, kemudian ada ini ada garis normal. Jadi ini adalah sinar datang. Ini garis normal. Anggaplah gambar saya cukup bagus begitu. Nah, ini taruhlah ini adalah siku-siku di sini, siku-siku di sini. Di sini adalah nilai alfa, di sini adalah nilai beta. Maka kita bisa tahu ini adalah segitiga O, P, di sini C. Nah, di antara segitiga OPC, jumlah total sudut segitiga adalah 180 derajat. Dengan kata lain, sudut di sini adalah 180 derajat dikurangi alfa dikurangi beta. Oke,
Karena sudut di sini adalah 180 derajat dikurangi alfa dikurangi beta, maka jika sinar datang kita teruskan, nah sudut di sini tidak lain adalah sudut theta 1. Maka di sini juga theta 1. Maka ternyata ketika sinar datang ini kita teruskan seperti ini, membentuk garis lurus, maka total sudut antara sudut di sini dan di sini kan seharus 180 derajat juga. Artinya boleh saya tuliskan 180 derajat dikurangi dengan theta 1 itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan dalam tanda kurung alfa minus beta, sehingga kita bisa peroleh theta 1 ya sama dengan alfa minus beta. Seperti ini caranya. Kemudian bagaimana penjabaran untuk beta? Kita hapus dulu ya gambar ini agar kita mudah. Nah, untuk kita mengetahui beta, nah teman-teman ingat di sini ada segitiga yang terbentuk antara P, C, dan I. Nah, ingat segitiga I, C, P itu memiliki total sudut 180 derajat. Jika sudut di sini gamma, sudut di sini adalah theta 2, maka sudut di sini bisa saya definisikan dengan 180 derajat dikurangi dengan theta 2 dikurangi dengan gamma. Nah, padahal sudut di sini dan sudut beta itu menyusun angka 180 derajat juga karena ini merupakan garis lurus. Maka persamaannya adalah 180 derajat itu juga tersusun atas sudut beta dan sudut ini. Misalkan kita tulis ditambah dengan 180 derajat dikurangi dengan theta 2 dikurangi dengan gamma. Oke, seperti ini. Oke, ini 180 derajat sama dengan beta. Ini ditambah dengan 180 derajat minus theta 2 minus gamma. Kita pindahkan 180-nya. Ini 180 dikurangi 180 karena pindah ruas menjadi 0 sama dengan beta dikurangi theta 2 dikurangi gamma. Dengan kata lain, beta bisa kita peroleh dengan nilai theta 2 plus gamma. Nah, dari sini. Sehingga kita tahu hubungan sudut antara theta 1, alfa, dan gamma. Semoga cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sudut-sudut yang kita ketahui ini, lalu hubungannya apa? Nah, kita masukkan persamaan yang sudah kita peroleh ke dalam persamaan 2. Jadi, kita masukkan persamaan theta 1 dan beta ke dalam persamaan 2. Nah, jadi nanti di finalnya teman-teman akan peroleh persamaan 4. Oke, kita coba tulis. Tadi adalah N1. Jadi, N1 theta 1 sama dengan N2 theta 2. N1, oke, theta 1 tadi tidak lain persamaannya adalah alfa plus beta, kemudian theta 2 adalah beta min gamma ya. Kita coba tulis ulang di sini, berarti theta 1 adalah theta 1 adalah alfa min beta. Ini alfa plus beta. Kemudian N2 adalah theta 2-nya adalah beta min gamma. Seperti ini. Oke, cukup paham ya. Kemudian N1 alfa ditambah N1 beta. Ini sama dengan N2 beta dikurangi dengan N2 gamma. Nah, di sini ada N1 beta, di sini ada N2 beta. Nah, ini nanti bisa dipindahkan ruas yang sama. Oke. Nah, karena kita tadi sudah peroleh persamaan ini, maka coba kita pindahkan dalam satu ruas untuk persamaan N2 dan N1.
Coba, berarti ini N1 alfa, kemudian ini ada N2 gamma, kita pindahkan ke ruas kiri menjadi nilai positif, N2 gamma, kemudian persamaan N1 beta kita pindahkan ke ruas kanan, N2 beta, kemudian dikurangi N1 beta. Kemudian kita sederhanakan N1 alfa ditambah N2 gamma, ini sama dengan beta kita keluarkan nanti, N2 min N1 beta. Nah, ini tidak lain adalah persamaan 4. Jadi kita peroleh persamaan 4 dengan memasukkan nilai theta 1 dan theta 2. Oke, semoga dipahami ya. Kemudian, nah nilai tangan sudutnya, tangan alfa, karena sudutnya sangat kecil, maka nilai tangan alfa itu bisa didekati dengan nilai alfa. Nah, kita bisa peroleh nilainya seperti ini dari mana? Oh, nilai tan alfa D per P, nilai tan beta D per R. Teman-teman bisa ingat gambarnya. Jadi, ini diperoleh dengan mengingat gambar dari rekaman ini. Nah, jadi karena alfa di sini, maka nilai tannya tidak lain adalah D per P. Nah, P di sini adalah jarak antara objek ke permukaan ini, permukaan bidang batas. Kemudian, Q itu adalah jarak antara bidang batas ini dengan objek di sini, bayangan di sini. Nah, oke. Karena tadi nilai tangan alfa itu kita peroleh dengan depan dibagi samping, maka nilainya adalah D per P. Sedangkan untuk beta diperoleh nilai tangannya itu tidak lain adalah D per R. Oke, kita coba lihat. Nah, jadi tangan beta itu, tangan beta ya yang diketahui. Nah, tangan beta depannya adalah D, kemudian sampingnya adalah nilai R. Oke. Kemudian kenapa kok ini bisa seperti ini? Nah, jadi teman-teman perlu ingat bahwa garis normal itu selalu mengarah pada kelengkungan kalau permukaannya berbentuk lingkaran atau bola. Jadi garis putus-putus ini tadi kan menggambarkan garis normal sehingga arahnya menuju kelengkungan atau kelengkungan disimbolkan dengan panjangnya nilainya adalah R. Oke. Jadi kita sudah tahu hubungan antara tan alfa D per P dan tan beta adalah D per R. Kemudian bagaimana dengan tan gamma? Oh, tan gamma di sini D per Q. Diperolehnya dari mana? Nah, teman-teman ingat di sini. Gamma letaknya di sini. Maka nilai tangan gamma adalah bagian depan adalah D. Kemudian bagian sampingnya adalah Q. Maka nilai tan gamma tidak lain adalah D per Q. Sehingga persamaan Snelliusnya akan berubah menjadi persamaan demikian. Nah, bagaimana memperoleh persamaan ini? Lalu bagaimana kita bisa memperoleh persamaan ke-6? Nah, untuk memperoleh persamaan ke-6, teman-teman harus mensubstitusikan nilai dari sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma yang sudah kita dekati dengan nilai tangannya ke dalam persamaan 4. Jadi, caranya adalah dengan memasukkan nilai alfa, gamma, dan beta ke dalam persamaan 4. Jadi misalkan kita lanjutkan, N1 misalkan nilai alfa tidak lain adalah D per P, kemudian N2 nilai gamma adalah D per Q, kemudian N2 dikurangi N1 dikali betanya adalah D per R. Nah, semua ruas persamaan ini kita bisa bagi dengan D, sehingga kita peroleh N1 per P ditambah N2 per Q itu sama dengan N2 minus N1 dibagi dengan R. Nah, persamaan ini membentuk persamaan 6. Oke, semoga cukup mudah dipahami ya. Kita coba lanjutkan. Nah, oke. Terus bagaimana jika bidang batas mediumnya berbentuk datar? Jadi kalau tadi kan persamaan yang kita sudah peroleh itu adalah seperti persamaan 6. Nah, persamaan 6 ini kan kalau misalkan bidang batas kita adalah mediumnya berbentuk bola.
dengan jari-jari R. Lalu bagaimana kalau ternyata bidang batasnya itu tidak berbentuk bola, tapi berbentuknya adalah bidang datar. Maka suku dari nilai R atau pembagi R ini, maka pembagi nilai R ini bernilai tak hiperhingga atau nilainya sangat besar sekali. Jadi kalau di seperti ini, maka suku ini menjadi nilainya adalah 0. Jadi karena nilainya adalah 0, maka persamaannya akan berubah. Tinggal kita pindahkan persamaan N2 ke sisi kanan. Sehingga kita peroleh persamaannya tadi. Tadi kan kita peroleh nilainya adalah N1 per P, kemudian ditambah N2 per Q, sama dengan N2 minus N1 dibagi dengan nilai R. Nah, karena R-nya mendekati tak berhingga, karena dia bidang batasnya adalah permukaan datar, maka persamaan tinggal N1 per P ditambah N2 per Q sama dengan 0. Atau bisa kita tulis N1 per P sama dengan negatif N2 per Q. Maka kita perolehlah persamaan nomor 7. Oke, terus kemudian berubah menjadi persamaan 8. Caranya adalah dengan memindahkan ruas suku N2 dan N1. Jadi karena kita ingin mencari Q, maka Q ini kita bisa pindah ke ruas kiri. Kemudian semua bagian yang lain kita pindah ruas ke ruas kanan. Jadi ya tinggal seperti ini, misalkan Q-nya kita pindah ruas ke sisi kiri, kemudian satu suku ini kita pindah ruas ke sisi kanan menjadi negatif N2. Pindah ruas ke sisi kanan, kita tukar atas bawahnya tinggal P per N1. Atau kita sederhanakan ya negatif N2 per N1 dikalikan nilai P. Nah, ini sudah menjadi persamaan 8. Oke, semoga cukup mudah dipahami. Nah, berdasarkan gambar tersebut, maka dapat diketahui bahwa bayangan berada pada bidang yang sama dengan benda dan ditunjukkan oleh tanda negatif. Jadi ternyata ketika proses pembiasan seperti ini, bayangannya akan terbentuk pada bidang yang sama. Artinya maksudnya di sini adalah pada medium yang sama. Nah, syarat terjadinya seperti ini perlu diingat bahwa medium N1 harus lebih besar daripada medium N2. Jadi kalau tadi kasus sebelumnya medium N2 lebih besar, nah di sini medium N1-nya medium N2-nya lebih kecil. Misalnya dari air menuju udara, begitu kasusnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada pembentukan bayangan melalui proses pembiasan ini ada beberapa konversi tanda yang kita perlu ingat. Jadi yang pertama adalah tentang lokasi objeknya. Objek berada di depan permukaan, kita katakan nilainya positif dan kita sebut sebagai objek nyata atau bendanya nyata. Ketika objek berada di belakang permukaan, maksudnya permukaan di sini itu adalah bidang batas mediumnya ya. Jadi kita katakan objeknya adalah maya. Kemudian lokasinya, ketika bayangan terbentuk di belakang permukaan, maka kita katakan bayangannya adalah nyata. Tapi ketika bayangannya terletak pada bagian di depan, maka kita katakan bayangannya adalah maya. Kemudian ketinggian bayangan. Ketika ketinggian bayangannya berupa tegak, maka kita katakan nilainya positif. Kemudian ketika dia terbalik, maka kita katakan nilainya negatif. Kemudian kelengkungannya. Ketika kelengkungannya ada di belakang permukaan, maka kita katakan nilainya positif. Kemudian kalau kelengkungannya ada di depan permukaan, maka kita katakan nilainya negatif. Kemudian perbesaran bayangannya. Ketika bayangannya tegak, maka perbesaran bayangan bernilai positif, dan ketika terbalik, perbesaran bayangan bernilai negatif. Oke, semoga mudah dipahami. Nah, kita masuk ke sebuah pembahasan lensa. Jadi tadi kita sudah membahas proses terjadinya pembentukan bayangan melalui proses pembiasan. Nah, saat ini kita coba terapkan pada lensa tipis. Oke, apa yang dimaksud dengan lensa tipis? Nah, lensa tipis ini adalah sebenarnya lensa di mana
jarak antar permukaan lensanya ini bisa kita katakan nilainya adalah mendekati 0 atau bisa kita abaikan. Nah, lensa biasanya digunakan dalam instrumen optik, misalnya teman-teman kamera, teleskop, mikroskop, nah itu menggunakan lensa ini. Kemudian kita juga dapat mempelajari tentang gambar yang dibentuk pada pembiasannya. Oke, nah kita bahas misalnya pada suatu lensa cahaya mengalami 2 kali proses pembiasan. Jadi cahaya datang mengenai permukaan pertama, kemudian mengalami pembiasan. Selepas itu mengenai permukaan kedua, maka cahaya akan mengalami pembiasan kembali. Jadi yang dimaksud 2 kali pembiasan di situ. Kemudian misalnya pada permukaan pertama, jadi survei 1 di sini terjadi proses pembiasan, kita ingat lagi persamaan 6. Tadi misalnya ini N1-nya misalkan kita anggap udara, N2-nya adalah N, begitu ya. Karena pada permukaan 1 kan lewatnya dari udara masuk ke lensa, maka N1-nya karena udara kita masukkan nilainya adalah 1, kemudian untuk N2-nya nilainya adalah N. Kemudian karena objek ini terletak sejauh P1 dari permukaan 1, maka kita tulis jaraknya adalah P1. Kemudian bayangannya terbentuk di mana? Kita misalkan bayangannya terbentuk sejauh H1. Nah, kemudian kita tulis bayangannya H1 sama dengan N2 minus N1 per R1. Ini tadi sudah kita peroleh persamaan 6 ya. Kalau teman-teman lupa, kita ingat kembali. Nah, di sini. Jadi N1 per P ditambah N2 per H sama dengan N2 minus N1 per R. Persamaan 6. Kita kembali lagi. Nah, sehingga ketika kita masukkan nilai N1 sama dengan 1 dan N2 dengan N, persamaannya berubah menjadi persamaan 9. Dan kemudian nilai R1 ini adalah kelengkungan dari permukaan pertama. Misalnya kita anggap kelengkungannya adalah R1. Kemudian bagaimana proses pembiasan pada permukaan kedua? Nah, proses pembiasan pada permukaan kedua tidak jauh berbeda, jadi persamaan 6 kita terapkan kembali. Hanya yang menjadi medium pertama bagi sinar dalam permukaan kedua adalah N1 berubah menjadi N. Kemudian N2-nya tidak lain adalah udara. Sehingga nilai N1 kita masukkan dengan nilai N, dan N2 kita masukkan dengan nilai 1. Jadi N per P2 ditambah dengan 1 per H2 sama dengan 1 minus N per R2. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ingat, jarak bayangan, jadi bayangan dari permukaan pertama ini kan menjadi objek untuk permukaan kedua. Maka nilai P2 itu tidak lain adalah nilai H1 ditambah T. Jadi P2 tidak lain adalah negatif H1 ditambah T. Oke. Kenapa ini kok bernilai negatif? Nah, karena bayangannya terbentuk itu adalah maya. Kemudian terletak di depan permukaan pertama atau survei 1. Nah, sehingga berdasarkan tabel konversi tadi, jadi kalau teman-teman lihat tabel konversi ini, ketika lokasi bayangan ada di depan permukaan, maka bayangannya adalah maya. Kemudian nilainya apa? Nilainya adalah negatif. Nah, sehingga konversi ini yang kita masukkan di sini. Jadi nilai H1 adalah negatif. Karena letak bayangan bagi permukaan 1 terletak di depan permukaan. Kemudian, persamaan ini yang kita masukkan ke dalam persamaan ini nanti, persamaan 10. Kemudian, bayangan kedua adalah bayangan yang terbentuk dari permukaan kedua. Nah, ternyata bayangan yang terbentuk oleh permukaan kedua, misalkan di sini, terletak di depan permukaan. Nah, seperti ini. Jadi, ini permukaan kedua, bayangan yang terbentuk letaknya juga di depan permukaan. Kemudian, P2 memiliki nilai seperti apa? P2 memiliki nilai seperti H1. Seperti ini. Jadi, negatif H1 plus T. Jadi,
memiliki aturan yang sama seperti tadi ya. Kemudian, teman-teman perlu ingat, P ini tidak selalu memiliki nilai. Untuk lensa tipis, biasanya nilai P ini bisa kita abaikan begitu. Kemudian, ketika kita sudah memasukkan bahwa nilai P2 sama dengan nilai negatif P1, dengan T tadi kita asumsikan diabaikan, maka persamaan 10 ini, persamaan 10 ini tinggal kita masukkan bahwa nilai P2 ya sama dengan negatif P1. Jadi N per negatif P1. Jadi N per negatif P1 ditambah seperti 2 sama dengan 1 min N dibagi dengan R2. Kemudian, ketika kita sudah memperoleh persamaan 11, maka kita coba jumlahkan antara persamaan 9 dan persamaan 11. Persamaan 9 yang mana? Persamaan 9 adalah yang ini tadi. Mungkin kita tulis saja ya, biar kita tidak lupa. Misalkan ini tadi adalah 1/P1 ditambah dengan N per P1 sama dengan N minus 1 per R1. Kita coba next. Kemudian persamaan 11-nya seperti ini. Jadi kita tinggal jumlahkan. Jadi 1/P1 ditambah dengan 1/Q2 dari sini ya. Kemudian saya tulis ulang di sini aja ya. 1/P1 Oke, sorry, biar lebih enak ya. Oke, kita tulis di sini aja, kita coba hitung di sini. 1/P1 ditambah N per Q1 sama dengan N min 1 per R1 ditambah dengan ini adalah N, kemudian ini adalah negatif Q1 ditambah dengan 1/Q2 sama dengan 1 min N ini per R2. Maka ini ada N1 per Q1, ini ada N1 per Q1. Dijumlahkan ya. Maka suku ini karena dijumlahkan jadi habis. Sisanya apa? Ya 1/P1 ditambah 1/Q2. Sama dengan suku ini. Oke, ini ada R1 per R2. Misalkan kita buat suku yang ini ada negatifnya ya. Jadi misalkan atau suku ini aja nggak apa-apa kita tekan. Jadi ini tidak lain kan sebenarnya bentuk ini juga bisa ditulis dengan 1 min N sebenarnya suku yang ini dengan cara diberi negatif di depan. Atau bisa juga suku yang ini yang justru 1 min N-nya yang kita rubah. Jadi kalau kita tulis ya boleh dengan N min 1 per R1 min gitu ya. N min 1 per R2. N min 1-nya dikeluarkan. 1/P1 ditambah 1/Q2 sama dengan N min 1 dalam tanda kurung dikalikan 1/R1 dikurangi 1/R2. Ini sudah kita dapat ya persamaannya. Persamaan ini membentuk persamaan di sini 12. Atau ketika kedua ruas ini kita sederhanakan, ya ketemulah persamaan 12. Oke, semoga dapat dimengerti ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita ketemu persamaan 12, kita perlu ingat bahwa nilai P1 ini kita bisa sederhanakan dengan P atau jarak benda terhadap permukaan pertama, begitu saja. Kemudian, Q merupakan hasil akhir dari pembiasannya melalui permukaan kedua. Kemudian, N di sini adalah indeks bias dari lensa. Kemudian dikurangi 1 dan 1 per R1. R1 merupakan permukaan dari lensa yang pertama. R2 merupakan jari-jari dari permukaan lensa yang kedua. Kemudian perlu diingat teman-teman, di sini ada
dua fokus nantinya, yakni fokus kedua, di sini adalah fokus pertama. Oke, kita lanjutkan. Oke, terus kemudian, nah, ketika objek memiliki jarak yang sangat besar atau berkas sinar yang datang itu sejajar, maka nilai Phi ini akan sama dengan fokusnya, sehingga persamaannya akan berubah. Jadi persamaan 12, Phi ini akan sama dengan fokusnya. Kemudian nilai P-nya ini bisa kita anggap bendanya kan berarti letaknya sangat jauh sekali atau tak berhingga, maka suku ini punya nilai 0. Nah, ketika suku ini punya nilai 0 dan Phi ini akan mendekati nilai fokus, maka persamaannya berubah. Tinggal 1 per fokus sama dengan N min 1, 1 per R1 dikurangi 1 per R2. Nah, ini yang kita kenal dengan Leitsmaker equation atau persamaan untuk pembuatan lensa begitu. Nah, pada persamaan pada cermin kemarin, jadi ada persamaan untuk cermin, kita kan sudah peroleh bahwa 1 per P ditambah 1 per Phi sama dengan 1 per fokus, atau 1 dibagi jarak benda ditambah 1 dibagi jarak bayangan sama dengan 1 per fokus. Nah, ini juga yang akan kita gunakan di sini. Jadi ini juga membentuk persamaan dari lensa tipis. Oke, semoga teman-teman paham ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimanakah perbesaran pada lensa tipis? Sama seperti perbesaran pada cermin yang sudah kita bahas kemarin. Nah, perbesaran pada lensa tipis ini bisa kita rumuskan dengan M sama dengan H aksen per H, atau di sini sama dengan negatif dari Phi per P. Nah, bagaimana kok bisa dapat negatif Phi per P? Nah, ini yang perlu kita bahas nanti. Oke, M punya nilai positif, maka bayangan akan tegak terletak pada sisi yang sama dengan objek. Kemudian M punya nilai negatif, maka bayangan terbalik dan terletak pada sisi berlawanan dari objek. Maksudnya pada sisi yang sama atau pada sisi yang berlawan ini maksudnya adalah ketika bayangan, nah seperti ini berarti bayangan terletak pada sisi yang berlawanan. Oke, maka nilai M ini adalah nilainya negatif. Berdasarkan apa? Berdasarkan di sini tadi. Maka bayangan terbalik terletak pada berlawanan. Kemudian bagaimana kita katakan bayangan itu pada sisi yang sama? Ya bayangan, misalkan bendanya di sini, maka bayangan letaknya pada sisi ini. Nah, ini kita katakan pada sisi yang sama. Oke. Nah, ada konversi tanda pada lensa tipis juga. Sama seperti tadi ada konversinya di sini juga sama. Jadi lokasi objek, ketika objek berada di depan lensa, maka kita nyatakan objeknya nyata. Ketika objek berada di belakang lensa, maka kita mengatakan objeknya objek maya. Kemudian lokasi bayangan, ketika bayangan berada di belakang lensa, maka kita nyatakan bayangannya nyata. Ketika bayangan berada di depan lensa, maka kita katakan bayangannya maya. Nah, maksudnya di depan sama di belakang itu di mana? Nah, oke, kita lihat. Ini artinya bayangan di depan lensa. Ini artinya bayangan di belakang lensa. Jadi kalau misalkan ada suatu objek terus kemudian terbentuk bayangan di sini, maka kita katakan bayangan yang terbentuk adalah bayangan yang maya. Sedangkan ketika bayangan terbentuknya di belakang di sini, maka kita katakan bayangannya adalah nyata. Oke, kita kembali. Kemudian ketinggian bayangan. Ketika ketinggian bayangannya adalah tegak, maka ketinggiannya punya nilai positif. Dan ketika bayangannya terbalik, maka nilainya negatif. Kemudian kelengkungan. Kelengkungan berada di belakang permukaan, maka kita katakan kelengkungannya positif. Kelengkungan berada di depan permukaan, maka kita katakan dia punya nilai negatif. Nah, maksudnya apa? Maksudnya berada di depan permukaan itu seperti ini. Jadi misalkan ini kelengkungan. Jadi misalkan ini kelengkungan. Nah,
Ini kan lensanya seperti ini misalkan. Nah, karena kelengkungan, ini kan bagian permukaannya ya. Ini kan bagian surface, ini juga bagian surface. Bagi permukaan yang pertama ini, kelengkungan melengkung. Nah, letak kelengkungannya misalkan, maka jari-jarinya letaknya di sini. Misalkan. Maka ini kita katakan dia punya kelengkungan di belakang permukaan. Nah, yang di depan permukaan itu seperti apa? Nah, misalkan kita lensanya seperti ini. Nah, maka bagi permukaan pertama, ini kan permukaannya, surface-nya. Maka kelengkungannya letaknya di sini, di depannya. Maka di depan ini kita katakan dia punya nilai kelengkungan yang negatif. Oke, kemudian fokusnya. Ketika dia lensanya termasuk lensa konvergen atau biasanya lensa cembung, maka kita katakan dia konvergen, lensa konvergen, fokusnya positif. Kemudian dia punya fokus negatif seperti apa? Kalau lensanya divergen atau lensa cekung, seperti itu. Nah, pada lensa ini akan terdapat juga sinar-sinar istimewa. Jadi tidak hanya pada cermin, tapi pada lensa juga ada. Misalkan kita bahas yang pertama pada lensa konvergen atau lensa cembung. Jadi lensa cembung ini ada dua, biconvex, konkav, dan plan konvex. Oke, kita bahas sinar pertama. Jadi, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus 1. Jadi, perhatikan gambar pada kotak di bawah ini ya. Jadi, misalkan ini ada fokus kedua di sini, fokus pertama di sini, kemudian ini kelengkungan kedua, ini kelengkungan pertama misalkan. Nah, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus pertama. Kemudian yang kedua adalah sinar menuju fokus kedua, jadi melalui fokus kedua ini dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga adalah sinar melalui pusat lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Oke. Nah, pada lensa divergen juga terdapat 3 sinar istimewa. Jadi, yang pertama adalah ketika sejajar sumbu utama, maka akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kemudian yang kedua, ketika sinar itu menuju titik fokus, maka dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian ketika melalui pusat lensa, maka hanya akan diteruskan. Oke, bagaimana apabila kasus kita terjadi kombinasi lensa TP? Jadi misalkan pada penggunaannya, lensa itu bisa jadi digunakan lebih dari satu, ada 2 atau 3 lensa mungkin disusun secara bersamaan. Misalnya ada 2 buah lensa yang tersusun secara berurutan dan tidak terdapat jarak di antara keduanya, artinya hanya ditumpuk begitu ya. Pembentukan bayangan pada lensa pertama, kita gunakan persamaan ini, jadi 1/P. P ini menggambarkan jarak benda atau objek dari permukaan pertama. Kita simbolkan aja langsung dengan P, kemudian V1 ini adalah bayangan yang terbentuk, kemudian 1/V1. Nah, persamaan ini didapat dari mana? Ingat kembali tadi kita sudah nyatakan persamaan. Nah, untuk lensa tipis seperti ini. Persamaan 14. Oke. Kita kembali lagi. Nah, sehingga untuk permukaan pertama ya kita peroleh persamaannya seperti ini. Dan untuk lensa kedua, misalkan kita tumpuknya 2 lensa ya, maka di lensa kedua ini ada 1/P2 ditambah dengan 1/V. V ini adalah jarak akhir dari bayangannya dari permukaan ke 2 sama dengan 1/V2. Dengan ingat P2 sama dengan negatif V1. Oke. Kemudian kita masukkan nilai P2-nya negatif V1, ini superfokus. Nah, sama seperti tadi kita jumlahkan persamaan 17 dan 16. Jadi kita jumlahkan persamaan 16 1/P ditambah 1/V1 sama dengan 1/fokus 1 ditambah dengan negatif 1/V1 begini ya.
ditambah dengan seperti sama dengan fokus kedua. Oke, kita jumlahkan. Ini nilainya sama maka saling menghilangkan, tinggal seperti ditambah seperti sama dengan fokus 1 ditambah fokus kedua. Nah, misalkan kita anggap saja fokus 1 ditambah fokus 2 sama dengan fokus, maka ini kita peroleh seperti ditambah seperti sama dengan fokus. Nah, ini kembali lagi menjadi persamaan 14 tadi. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika susunan lensa ini lebih dari 1, misalkan 2 atau 3 lensa ditumpuk, maka fokusnya, superfokusnya itu sama dengan penjumlahan dari superfokus yang lain. Kita lanjutkan. Oke, kemudian apa tema kita selanjutnya adalah aberasi pada lensa dan cermin. Nah, aberasi ini apa? Nah, aberasi itu tidak lain adalah ketidakmampuan lensa atau cermin untuk memfokuskan sinar pada suatu titik. Jadi kalau asumsi kita tadi kan semua sinar yang sejajar sumbu utama itu selalu difokuskan melalui titik fokus. Nah, kenyataannya ada cacat lensa yang menyatakan ini. Jadi tidak semua sinar itu akhirnya terfokus pada satu titik yang sama. Ini yang kita katakan cacat lensa atau cacat cermin. Nah, efeknya seperti apa? Efeknya adalah bayangan yang terbentuk itu akhirnya menjadi buram atau kabur atau tidak fokus. Nah, ada dua jenis tipe abrasi yang akan kita bahas. Jadi yang pertama adalah abrasi sferis dan abrasi kromatis. Oke, jadi idealnya memang ke dalam suatu sistem optik ya, sinar itu ketika dia sejajar sumbu utama kan harusnya memang terpusat dan membentuk bayangan yang tajam. Nah, tapi cacat inilah yang akhirnya membuat sinar ini jadi tidak terfokus. Nah, ada 3 di sini. Jadi sferis yang ini sferis, dan ini adalah kromatik. Oke. Perbedaannya apa? Nah, kita bahas dulu misalkan. Kita bahas abrasi dulu pada cermin cekung. Jadi abrasi sferis pada cermin cekung itu merupakan ketidakmampuan dari cermin cekung untuk membentuk bayangan yang tajam, bagus, dan terfokus. Jadi sinar-sinar sejajar sumbu utama itu kan seharusnya dipantulkan menuju titik fokus. Tapi karena adanya cacat pada cermin ini mengakibatkan beberapa cermin itu tidak tepat di fokus, justru cenderung mendekati dari nilai O ini atau titik O ini. Jadi antara titik fokus dan batas cermin di sini, permukaan cermin. Nah, untuk mengatasinya bagaimana? Biasanya untuk mengatasi cacat pada cermin ini ditambahlah suatu stopper. Jadi stopper ini fungsinya adalah untuk menghalau sinar-sinar yang masuk dan hanya meneruskan sinar-sinar parsial. Sinar-sinar parsial itu apa? Sinar-sinar parsial itu adalah sinar-sinar yang dekat dengan sumbu utama. Jadi yang hanya diteruskan itu hanya sinar-sinar yang dekat dengan sumbu utama. Sedangkan sinar-sinar sejajar yang tidak dekat dengan sumbu utama ini di stop begitu sederhananya. Kemudian bisa juga tidak menggunakan cermin cekung yang memiliki nilai R yang sama rata, tapi bisa juga dengan menggunakan cermin parabola. Nah, cermin parabola ini juga bisa menghasilkan pemfokusan yang lebih tajam begitu. Kemudian, selanjutnya adalah aberasi pada lensa. Sama seperti pada cermin, pada lensa juga sama. Terkadang, sinar-sinar sejajar sumbu utama itu tidak akan dibiaskan melalui titik fokusnya langsung, tapi ada beberapa yang terpisah seperti ini. Nah, aberasi sferisnya ini adalah ketidakmampuan lensa untuk membentuk bayangan yang tajam dan terfokus. Berkas-berkas sinar sejajar yang jauh dari sumbu utama tidak tepat dibiaskan melalui titik fokus, tapi lebih cenderung mendekati pusat optik. Pusat optik itu maksudnya di sini. Nah, aberasi sferis ini dapat diatasi dengan penggunaan pusat lensa yang lebih dari 1. Jadi, kadang itu ada 2 atau 3 lensa yang kita gunakan secara bersamaan untuk mengatasi cacat lensa ini. Kemudian, yang kedua adalah aberasi kromatik. Aberasi kromatik ini adalah efek yang dihasilkan oleh dispersi cahaya pada lensa yang gagal terfokus oleh lensa dan tidak menuju
titik yang sama. Jadi gagal difokuskan oleh lensa untuk menuju titik yang sama. Jadi misalkan ini, ada sinar violet, ada sinar merah. Ternyata sinar violet ini diteruskannya tidak melalui fokusnya. Jadi fokus antara sinar violet dan sinar merah itu berbeda. Nah, hal ini bisa diakibatkan adanya indeks bias lensa yang mengakibatkan pembelokan yang berbeda pada panjang gelombang yang berbeda. Nah, realnya seperti apa? Realnya misalkan seperti gambar seperti ini. Jadi ini adalah ketika lensa kita tajam yang kita gunakan. Tapi ketika ada abrasi kromatik, nah gambarnya menjadi sedikit buram dan ada seperti terbentuk warna-warna pelangi seperti ini. Nah, ini adalah karena cacat lensa pada abrasi kromatik. Oke, sekian dan terima kasih. Alhamdulillah pembahasan kita sudah membahas terkait dengan pembentukan bayangan pada lensa. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan jika ada kesalahan, mohon maaf, bisa disampaikan hal-hal yang mungkin belum dipahami oleh teman-teman melalui media e-learning maupun media WhatsApp. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.